Iya, ada yang tahu ini apa namanya? Yes, betul. Ini adalah kluweh ya. Kluweh ya. Kalau di daerah lain saya nggak tahu namanya, tapi yang pasti ini kalau di Jogja namanya kluweh. Kluweh itu bukan sukun, tapi pohonnya sejenis itu. Waktu kecil saya punya, orang tua saya di halaman rumahnya ada pohon kluweh yang sangat besar sekali. Jadi setiap saat tuh hampir setiap hari ya kita bisa nanam kluwih, dan itu bisa kita bagi-bagiin, bukan nanam, sorry, manen kluwih, dan itu kita bagi-bagiin ke tetangga untuk dimasak yang mereka suka gitu ya. Nah, kemarin beberapa saat yang lalu saya dapet DM di WhatsApp grup juga, ada ceritanya memasuki masa ataupun juga musim pakebluk ya. Kalau orang Jogja pasti tahu ya. Intinya kita dibiasakan atau bisa sekali waktu untuk membuat sayur lodeh kluweh. Nah, tentang hal ini karena saya tinggal di Jakarta, saya agak susah untuk mendapatkan kluweh. Ini saya dapat di tukang sayur yang saya pesan. Ini akan saya lodeh juga seperti yang dianjurkan oleh beberapa teman saya yang sudah sempat DM ke saya ataupun juga lewat WhatsApp grup ya. Akan saya lodeh. Lodeh kluwih itu nanti ada teman-temannya, nanti juga saya akan perlihatkan teman-temannya apa aja. Yang pasti bumbunya ada cabai merah. Ini ada yang saya nanti tumbuk ataupun juga ada yang saya potong-potong kecil-kecil. Kemudian juga ini ada bawang merah, bawang putih, kemudian juga lengkuas. Kalau lengkuas itu memang diperuntukkan untuk sayur lodeh ya, fungsinya untuk penyedap juga. Kemudian tidak lupa ada pete. Nah nih pete, buat yang suka pete seneng ya, tapi kalau kayak saya tidak terlalu suka, jadi itu hanya untuk penyedap saja. Daun salam ini juga untuk mengharumkan masakan, juga untuk wangi dan juga gurih. Ini dia kuncinya, tempe semangit. Tempe semangit itu apa? Tempe semangit itu tempe yang sudah sedikit agak busuk ya. Kok nanti beracun? Enggak. Ini adalah kunci dari sayur lodeh yang enak ya. Nanti akan saya coba praktekkan. Semuanya ini nanti akan saya tumbuk ya. Saya ulek, saya siapkan ulekan. Wow, luncur. Oke. Kemudian juga nanti bumbunya seperti biasa ada garam 2 sendok teh, kemudian juga gula pasir dan juga gula aren ya. Oke. Saya akan perlihatkan proses selanjutnya, yaitu lodeh kluweh beserta teman-temannya ya. Kalau nggak salah nanti ada 7 yang saya persiapkan, antara lain yaitu kluweh ini. Oke. Nah ini tadi udah saya haluskan semua bumbunya, saya ulek ya. Saya nggak terlalu suka dengan blender kalau nggak kepepet sekali. Kemudian ini masih saya tambahkan dengan kemiri ya. Kemiri itu untuk gurih, dan dia bisa juga kalau misalnya nggak suka santan bisa menggantikan santan ya. Oke. Kemudian juga nih, ini kuncinya kalau bikin lodeh itu harus ada rese. Rese itu kalau bahasa Jogja ya. Ini udang rebon, tuh lihat ya. Udang rebon ya. Dan pete yang tadi ya. Jadi kalau ini gandengannya kalau di Jogja ya, pete rese. Nah itu biasanya untuk bumbu lodeh yang sangat-sangat nikmat ya. Oke, ini akan saya kembali haluskan. Kalau petenya nggak usah ditumbuk nggak apa-apa ya. Jadi tapi udang rebonnya atau resenya saya tetap agak sedikit lumatkan ya. Nah sudah semuanya, sudah. Kita tinggal siap untuk memprosesnya, memasaknya lodeh kluweh yang sudah saya persiapkan ya. Sekarang sudah siapkan apa yang akan saya lodeh barengan dengan si kluweh tadi. Ini kluweh yang udah saya persiapkan ya. Hasilnya seperti ini. Saya sudah kupas, saya sudah potong-potong kecil-kecil. Cuma ini kluwehnya terlalu muda ya. Oke, kemudian
ada 7 rupa. Selanjutnya ada kacang panjang, ada daun melinjo ya. Ini kalau di Jogja namanya godongso. Godongso. Dan ini ada buah melinjonya. Sebenarnya yang kami pakai biasanya bukan buah melinjonya, tapi kulit melinjo yang berwarna merah. Tapi karena di Jakarta susah sekali nyari ya, kadang-kadang suka ada, suka enggak. Kemudian juga labu, harusnya labu atau waloh ya. Waloh itu labu kuning, tapi saya ganti dengan labu siam atau jipang. Kemudian juga ini terong. Kalau kami di Jogja selalu pakainya terong yang warnanya hijau karena lebih manis dan lebih lembut ya. Juga ada tahu. Ini biasanya kalau di Jogja untuk lodeh itu bukan tahu putih seperti ini, tapi tahu kulit ya, tahu pong kalau di Jogja ya. Dan ini tadi yang saya bilang daun so atau daun melinjo. Dan nanti akan saya campur. Setelah 7 rupa ini sudah siap, saya akan melalui proses. Bumbunya pun ada 2 ya. Di sini saya juga mempersiapkan bumbu yang dirajang ya. Itu terdiri dari bawang merah, bawang putih, kemudian juga cabai yang dirajang. Harusnya ada satu lagi cabai hijau besar yang dipotong-potong yang akan dimasukkan ke dalam sayur itu setelah santannya umum bahasanya, atau santannya agak sedikit mendidih, dan juga daun salam. Kemudian yang ini tadi sudah saya persiapkan aneka bumbu yang sudah saya ulek atau saya tumbuk. Saya biasanya pete bisa dibikin 2 versi ya. Ada yang sayur sudah mendidih baru masukkan pete, atau kalau saya lebih suka seperti ini, jadi agak sedikit dibejek-bejek gitu, berikut dengan resenya atau rebonnya ya. Jadi ini nanti baunya enak sekali dan juga pasti akan rasanya berbeda. Oke, kita akan mulai memanaskan terlebih dahulu tempat atau wadah dengan minyak yang sedang saja ya panasnya. Nanti akan saya perlihatkan prosesnya. Oke, kita akan mulai terlebih dahulu. Pertama-tama saya akan tumis bumbu yang iris ataupun juga dipotong ya. Ini awalnya ini setengah layu ya, jangan sampai kering, jadi setengah layu aja. Oh ya, tadi saya lupa, saya juga sudah mempersiapkan 250 santan, 250 ml santan cair ya, atau santan encer ini ya. Kemudian saya masukkan bumbu ya, saya masukkan santannya terlebih dahulu yang saya encer ya. Oke ya, ini tadi yang ditumis cukup sebentar aja ya, ditumisnya cukup sebentar aja. Yang penting dia layu. Nah, inilah sayur lodeh istimewa Jogja tuh memang istimewa ya. Mau bikin lodeh aja bumbunya 2 macam ya, satu dirajang bahasa Jawanya atau diiris, yang satu lagi diulek ya. Oke, setelah itu saya mau masukkan kluwehnya ya. Kluwehnya terlebih dahulu akan saya masukkan. Ini agak lama soalnya prosesnya, jadi dia empuknya juga lama. Kita masukkan dulu kluwehnya, ditunggu sampai matang. Kemudian yang agak lama lagi itu biasanya labu ya, labu atau waloh itu juga agak lama. Saya masukkan terlebih dahulu. Oke, ini masih pakai santan encer ya, santan encer. Oke, dan yang agak lama juga matang itu adalah kulit melinjo. Sebenarnya kulit melinjo, tapi ini karena di Jakarta adanya dan saya nemunya cuman buah melinjo, dan ini susah dimasaknya, jadi saya masukkan terlebih dahulu. Kalau kulit melinjo itu biasanya cepat ya, di akhir-akhir kematangan tuh biasanya baru saya masukkan. Oke, kita tunggu. Meskipun santan encer, tapi biasanya saya tetap aduk-aduk biar dia nggak pecah ya, karena kalau pecah itu biasanya rasanya akan berubah. Oke, sambil menunggu dia mendidih, saya masukkan daun salamnya ya. Oke,
sambil ditunggu agak sedikit matang ya. Ya, ini sudah mendidih ya. Kemudian saya masukkan bahan-bahan yang lain, yaitu antara lain tahu. Tahu ini saya masukkan dulu ya. Kemudian kok pakai tangan sih Mbak? Cepet ya toh. Oke, terong juga ya, terong. Kemudian ya. Kemudian kacang panjangnya ada dulu. Nah, kacang panjang. Daun sonya atau daun melinjonya terakhir ya, biar dia nggak lonyot. Tahu lonyot? Terlalu layu. Kalau terlalu layu nanti dia nggak enak. Oke. Nah, ini nanti saya aduk sebentar ya. Saya aduk bentar. Ini baru saya tuang lagi santan kental. Santan kental ya. Kalau bahasa Jawanya tuh sampai kaclak. Kemudian ya kan? Nah, setelah masuk baru kita masukkan bumbunya. Bumbu nih. Nah, ini baunya bakal langsung harum sekali. Ya, sebentar ya. Oke. Nih. Ada pete, rese, kemudian tempe bosok. Nah, itu kalau orang Jogja tahu tuh tempe bosok tinggal masak. Nah, oke. Ya, sudah masuk. Kita aduk-aduk. Jangan sampai pecah ya. Nah, ini baru mulai masuk. Nah, terus oke. Kemudian saya masukkan gula merah. Kalau mau cepet larut bisa dipotong ya, kecil-kecil potong tipis-tipis gitu. Kemudian garam dan gula pasir. Ya. Yang suka pakai bumbu penyedap atau chicken powder silahkan. Yang nggak suka nggak usah, nggak apa-apa, karena gula pasir itu akan menggantikan fungsi dari penyedap rasa ya. Cobain aja, pasti akan gurih ya. Oke. Oke nih teman-teman, ini dari tadi saya aduk ya, biar santannya tidak pecah, karena kalau pecah pasti rasanya tidak akan gurih. Dan ini tetap saya aduk dan sudah matang. Saya akan masukkan daun melinjo ya. Oke, ini di ujung pemasakan di ujung masak ya, karena nanti dia kalau udah dari tadi pasti akan lonyot dan nggak bagus tampilannya ya. Nah, kita tunggu sebentar lagi, masih tetap kita aduk-aduk. Baunya ini kalau lodeh ala Jogja itu memang agak sedikit ribet ya, karena kita punya bumbu itu dua macam, satu diiris dan satu lagi diulek. Diuleknya tadi seperti yang sudah saya infokan di depan ya, saya sudah berikan racikan-racikannya. Dan ini biasanya kalau sudah mendidih gini, kita bisa rajang atau tambahan irisan cabai hijau. Nah, itu juga akan menambah segar sekali. Oke. Ya. Ini baunya sudah kerasa banget. Ada pete ya. Ada rebon atau biasa kita nyebutnya rese. Bahasa Jawa Jogja tuh aneh-aneh pokoknya. Rese is rebon ya kan? Oke. Ya, sebentar lagi akan saya sajikan. Saya akan matikan kompornya. Dan buat yang suka jangan lupa tolong di-subscribe, juga di-like dan share ke sosial media teman-teman semua biar nambah semangat. Cara saya menyajikan konten-konten yang menarik, yaitu masakan rumahan ala dapur kita-kita. Oke? Ya, saya akan coba hidangkan. Ya, saya matikan kompornya. Nah,
inilah penampilan dari sayur lodeh kluwe di saat musim pagebluk ya. Ini biasanya disajikan untuk saat-saat ini, saat musim yang sedang memprihatinkan buat kita semua. Semoga virus corona segera berlalu dari bumi Indonesia, kita semua sehat, dan mudah-mudahan yang suka dengan video saya ini bisa menginspirasi pembuatan sayur lodeh. Untuk Mbak Esti Jatmiko yang tadi sudah menantang saya untuk membuat sayur lodeh kluwe di musim pagebluk ini, saya sudah buatin ya Mbak. Mudah-mudahan Mbak Esti bisa niru dan juga dengan bahan seadanya, karena bahan yang seperti tertulis 7 rupa di Jogja itu agak susah di musim saat ini. Ini saya mencoba untuk menampilkannya dengan bahan seadanya. Inilah sayur lodeh kluwe ala saya. Mudah-mudahan semuanya suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sayur lodeh kluwe buatan saya. Biasanya disajikan pasangannya tahu tempe bacem, tapi kali ini saya bikinnya ayam bacem karena tadi pesen tahu nggak ada, tempe juga tinggal sepotong. Jadi saya putuskan untuk saya kasih lauk ayam bacem. Oke? Mudah-mudahan semuanya suka ya. Oke, selamat mencoba.